Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, jumpa lagi dengan saya Imam Ghazali di channel Imam Ghazali 99. Sahabat-sahabat, kali ini saya akan menyampaikan sebuah manfaat fadilah bagaimana cara membubarkan tempat yang sering digunakan untuk bermaksiat. Umpamanya ada tempat, di tempat itu sering digunakan untuk digunakan oleh orang-orang untuk berbuat maksiat, maka cara membubarkannya supaya orang-orang tersebut tidak kerasan untuk melakukan maksiat di tempat itu, maka lakukan cara ini. Amalan ini atau cara ini saya ambil dari kitab Al-Jawahirul Lamma'ah fi Istikhdari Mulukil Jinni fil Waqti Was-Sa'ah, yang dikumpulkan atau dikarang oleh Syekh Ali Abu Hayyillah Al-Marzuki. Pada halaman 27 disebutkan, wa minha litafriqi bainal mujtami'ina ala ma la yardallahu ta'ala, yaitu untuk membubarkan perkumpulan yang dibuat untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada tempat-tempat yang digunakan untuk berbuat maksiat, untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, maka lakukanlah cara-cara seperti ini. Sebab apa sahabat-sahabat? Ketika ada sebuah tempat digunakan untuk berbuat maksiat, kemudian kita acuh tidak acuh atau tidak peduli, maka itu sangat berimplikasi, sangat mempunyai efek kepada sekelilingnya untuk hilangnya keberkahan pada tempat-tempat itu. Di antaranya juga ketika tempat sering digunakan untuk berbuat maksiat, maka orang-orang yang berdoa ketika perbuatan maksiat itu dibiarkan, maka itu menghilangkan keistijabahan daripada doa-doa yang kita lantunkan kepada Allah. Oleh sebab itu sahabat-sahabat, jikalau kita menemukan tempat yang sering digunakan untuk berbuat maksiat, maka lakukan cara ini untuk bisa membubarkannya. Yang pertama adalah takhud baydatan fasidah. Ambillah, carilah telur yang sudah rusak. Kalau dalam bahasa Madura, telur yang sudah rusak itu namanya adalah telur sempurukan. Telur yang sudah tidak bisa digunakan untuk telur yang sudah tidak bisa menetas atau tidak bisa dikonsumsi, itu adalah telur yang sudah rusak. Biasanya itu baunya adalah tidak enak. Kemudian telur tadi itu dicuci sampai bersih. Jadi telur itu dicuci sampai bersih karena nanti akan dibacain ayat-ayat Al-Quran, akan dibacakan asma, sehingga perlu suci, dan kemudian nanti akan ditulis wifi. Setelah telur itu dicuci bersih, suci, maka wataktubul wifqa 'alaiha fi sa'ati zuhal wa atori. Jadi setelah suci, maka telur tadi ditulisi wifik seperti yang tertera di samping atau di layar kaca sahabat-sahabat sekalian. Maka tulislah wifik itu. Ketika tulisan wifik sudah selesai pada telur, maka selanjutnya wa taqra'u 'alaiha qaulahu ta'ala, maka bacakanlah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang bunyinya wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Maka bacakanlah ayat ini. Jadi wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah dibaca sebanyak 113 kali. Jadi bacanya sebanyak 113 kali. Jikalau sahabat-sahabat melakukan ini, dibaca sebanyak 13 kali, maka di dalam telur tadi
ini sudah mengandung, kalau diibaratkan ke ke bom, itu sudah mengandung peluru yang akan menghantam orang-orang yang berbuat maksiat di tempat itu, sehingga orang-orang yang melakukan kemaksiatan di tempat itu menjadi tidak kerasan dan menjadi tidak ingin berbuat maksiat di situ. Kemudian bagaimana selanjutnya setelah ditulis, dibacakan ayat-ayat Allah pada telur sebanyak 131 sebanyak 131. Jadi telurnya tadi itu dibacain, wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah, sebanyak 131 kali. Summa tukassiruha fi makani, kemudian fi makani ijtima'ihim, kemudian telur tadi yang sudah ditulis fifik, dibacain ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka telur tadi itu dipecahkan di tempat perkumpulan mereka yang berbuat maksiat. Jadi di mana tempat yang sering dilakukan berbuat maksiat, maka pecahkanlah telur itu di tempat di mana mereka selalu berbuat maksiat. Apakah yang akan terjadi ketika telur sudah dipecahkan di tempat yang sering digunakan untuk berbuat maksiat tersebut? Fa innahum yatafarraquna wa la yajtami'una ila yaumil qiyamah. Insyaallah, dengan izin Allah, maka mereka yatafarraquna akan terpisah-pisah, wala yajtami'una, mereka tidak akan bisa berkumpul lagi di tempat-tempat seperti itu, ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Sahabat-sahabat pemirsa yang saya hormati, ini ketika digunakan untuk membubarkan tempat-tempat maksiat. Namun ada lagi cara untuk membuat seseorang ketika orang itu untuk memisahkan orang-orang yang bersama dalam keadaan tidak diridhoi oleh Allah. Maka ketika umpamanya ada seorang pasangan yang selingkuh dengan orang lain, maka juga bisa melakukan metode-metode seperti ini. Jadi jikalau sahabat-sahabat sekalian ingin memisahkan dua orang yang berpisah, maka juga bisa melakukan cara-cara seperti yang saya sampaikan tadi. Namun sahabat perlu hati-hati, sebab ketika kita melihat mereka berbuat maksiat padahal istrinya atau suaminya, namun kita tidak tahu, mungkin mereka nikah sir atau apa, maka dalam hal ini sahabat-sahabat perlu berhati-hati untuk melakukan hal yang semacam ini. Tapi jikalau untuk tempat-tempat bermaksiat yang masyhur, maka silahkan dicoba. Insya Allah, biiznillah, yakin kepada Allah dengan pertolongan Allah dan tata cara yang benar, dan pada saat yang benar ketika menulis, maka tempat yang biasanya ditempati untuk berbuat maksiat itu, insya Allah dengan sendirinya oleh Allah, orang-orang yang berbuat di sana akan dibubarkan oleh Allah. Sahabat-sahabat pemirsa yang saya hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Selamat jumpa lagi di episode berikutnya. Wal afu minkum, mohon maaf apabila ada silap kata. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.